Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aldo Chandra Ramadan dengan NIM 12270300020. Di sini saya akan mengerjakan tugas fisika komputasi mengenai tugas ke-9, metode Euler. Jadi yang pertama totalnya itu bakal ada 6 kode pemrograman, namun di sini saya akan menjelaskan hanya 3 berdasarkan referensi dari video Bapak. Jadi yang pertama tuh ada kode pemrograman untuk menjalankan programnya. Jadi di sini tuh yang pertama kode pemrogramannya itu ada import numpy, numpy untuk library-nya, from print sol dan importnya, terus from Euler dari importnya. Nah, importnya itu matplotlib dengan pivot dari ASPLT-nya. Nah, jadi buat yang pertama tuh kodenya tuh bukan ini dari beberapa pustaka gitu. Ya, yang pertama nampinya tuh untuk menghitung perhitungan array dan operasi numeriknya. Lalu print solnya itu untuk mencetak solusi. Jadi asumsi fungsi ini tuh berada di file yang terpisah gitu. Nah, lalu untuk Euler-nya tuh yang ketiga ini berisi fungsi integrate untuk menjalankan metode Euler gitu. Asumsi fungsi ini berada di file yang terpisah juga. Nah, untuk selanjutnya matplotlib pplot ini tuh untuk memvisualisasikan hasilnya. Lalu ini ada input data dengan gravitasinya 9,8. Jadi itu parameternya gitu. Parameternya untuk menginisialisasi percepatan gravitasi dalam meter per second. Selanjutnya ada persamaan diferensial biasa gitu. Nah, di sini tuh definisinya itu f x, y gitu. Jadi mendefinisikan sistem persamaan diferensial untuk gerak jatuh bebasnya. Nah, yang pertama itu f0 sama dengan y1 untuk merepresentasikan bahwa kecepatan adalah turunan dari si posisinya. Lalu untuk f1 sama dengan g ini mengartikan bahwa percepatan turunan kecepatan adalah konstan karena tidak ada gesekan udara. Karena percepatan dan kecepatan jika tidak ada hambatan gitu dalam ruang lingkup udara. Untuk selanjutnya parameter awal integrasi gitu. X-nya sama dengan 0,0 adalah titik awal waktu start of integration gitu. X stop-nya tuh adalah titik akhir waktu gitu. Nah, untuk Y-nya tuh NP array 0,0 dan 0,0 adalah kondisi awal di mana posisi dan kecepatan adalah 0 gitu. Untuk H-nya ini ketinggiannya atau adalah ukuran rangka integrasi gitu. Nah, untuk prek-nya tuh adalah satu frekuensi dalam mencetak data. Lalu selanjutnya ada solusi numerik dan metode menggunakan Euler gitu. Nah, jadi fungsi ini itu melakukan integrasi dengan metode Euler untuk menyelesaikan persamaan diferensial dari waktu X hingga X stop menggunakan fungsi f. Hasilnya adalah array X dan Y gitu, yang masing-masing menyimpan nilai waktu dan posisi yang dihitung. Selanjutnya, solusi eksak. Jadi solusi eksak untuk posisinya tuh dalam gerak jatuh bebas tanpa gesekan. Nah, ini kan adalah persamaannya ya. Untuknya itu untuk mencetak hasil solusi Euler pada setiap frekuensi langkahnya. Lalu yang terakhir visualisasi grafik itu menggunakan matplotlib. Kode memplotnya juga hasil metode Euler gitu. Y sama 0 untuk posisi sebagai titik-titik dari dan solusi x-aknya gitu. Y x-ak sebagai garis gitu. Ini sebagai garis y x-aknya. Nah, terus untuk tiap PLT-nya itu adalah membuat plot datanya, menampilkan grid, terus menambahkan judul dan label sumbu, serta menambahkan si legendanya. Nah, di sini untuk akhir pemrogramannya tuh input push return to exit gitu. Intinya meminta input dari pengguna sebelum kode pemrograman ditutup gitu. Jadi kode pemrograman itu menggunakan metode Euler untuk menghitung posisi objek dalam gerakan jatuh bebas gitu dan membandingkannya dengan solusi eksak melalui grafik seperti itu. Untuk kode pemrograman selanjutnya di sini ada kode pemrograman Euler. Nah, untuk kode pemrograman yang Euler-nya tuh kan modul yang menerapkan metode Euler untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa gitu. Jadi di sini tuh yang pertama tuh ada definisi utama integrate-nya gitu. Yang merupakan fungsi utamanya itu mengimplementasikan metode Euler untuk melakukan integrasi numeriknya. Lalu ada fungsi bantu Euler-nya. Nah, fungsi bantu Euler-nya tuh untuk fungsi yang menghitung satu langkah metode Euler itu. K0 sama dengan H, F, X, Y gitu di sini. Nah, selanjutnya ini tuh untuk mengalihkan hasil dari fungsi F yang mewakili turunan Y aksen dengan
ukuran langkah H, nilai ini juga merupakan perubahan gitu yang akan ditambahkan ke Y pada langkah berikutnya. Nah, lalu ada fungsi Euler-nya itu untuk mengembalikan kan nilai perubahan si Y berdasarkan turunan pada titik Y, X, dan Y. Lalu inisialisasi hasil X dan Y adalah list yang akan menyimpan hasil perhitungan gitu. Lalu untuk X append dan Y append ini untuk menambahkan nilai awal X dan Y ke list masing-masing gitu. Lalu loop integrasinya tuh loop while X kurang dari X stop gitu. Jadi ini tuh untuk menjalankan Euler hingga X mencapai atau melebihi akhir dari X stopnya. Ini hanya tuh H min, H stop, min X. Nah, di sini tuh memastikan bahwa langkah terakhir tidak melewati batas X stopnya. Lalu Y ini sama dengan Y plus Euler F X Y H. Nah, ini tuh untuk menambahkan perubahan gitu pada Y dengan hasil dari fungsi Euler. Lalu Euler-nya tuh sama dengan X plus H gitu. Nah, X plus H di sini tuh menambahkan langkah dari si H-nya ke nilai si X. Lalu X append dan Y append di sini untuk memperbarui list X dan Y dengan nilai baru gitu dari X dan Y-nya. Nah, yang terakhir, jadi pengembangan hasilnya tuh di return NP-array X, NP-array Y-nya. Jadi mengembalikan hasil perhitungan dalam bentuk array NumPy gitu. Jadi X itu adalah array dari nilai X pada setiap langkah, sedangkan Y adalah array dari nilai Y yang dihitung pada setiap langkahnya. Jadi metode ini tuh untuk menyelesaikan persamaan diferensial menggunakan metode Euler dengan mengintegrasi nilai yang berdasarkan turunan F, Y, X pada setiap langkah H gitu. Jadi fungsi integrasinya tuh mengembalikan solusi dalam bentuk array yang menunjukkan nilainya tuh berubah terhadap X dari nilai awal hingga akhir X stopnya seperti itu. Lalu di sini ada print solve-nya gitu. Nah, jadi untuk kode pemrograman yang ketiga di sini tuh jadi modul print solve gitu. Jadi di sini tuh kodenya tuh untuk mencetak hasil solusi persamaan diferensial gitu pada interval waktu atau hanya di awal dan di akhir fungsi print solve-nya untuk menerima tiga parameter itu array X dan Y yang berisi hasil solusi gitu serta frekuensi yang menentukan seberapa sering nilai solusi akan dicetak gitu. Jadi buat yang pertama tuh ada ini ya definisi print solve, fungsi print solve-nya tuh X, Y, frekuensi gitu. Nah, di sini tuh fungsi utama untuk mengatur percetakan nilai X, Y gitu. X-nya tuh berisi nilai-nilai variabel bebas, misalkan waktu. Nah, untuk Y-nya tuh berisi nilai-nilai variabel terkait atau hasil perhitungan gitu, misalkan posisi atau kecepatan. Nah, frekuensinya itu adalah parameter frekuensi cetaknya. Lalu, jika frekuensinya tuh N, sama dengan N, jadi hasil solusinya akan dicetak setiap N gitu, pada setiap langkahnya. Jadi, jika frekuensinya 0, hanya mencetak nilai akhir solusi pada titik awal dan akhir gitu. Lalu ada nih print head and mencetak header gitu untuk setiap kolom hasil dan N-nya itu adalah jumlah variabel pada setiap titiknya. Jumlah elemennya dalam setiap Y terhadap I. Lalu header si X ininya juga diikuti oleh variabel Y-nya juga gitu. Jadi untuk setiap variabel Y. Lalu untuk print lainnya di sini. Nah, untuk print lainnya tuh X, Y, dan N untuk mencetak satu baris dari hasil X-nya gitu adalah nilai dari variabel bebas pada titik tersebut. Lalu untuk pada bagian Y adalah nilai variabel terikat pada titik tersebut. Dan N adalah jumlah elemen dalam Y-nya. Lanjut, untuk ini langsung dimasukkan aja ya. F double aksinya tuh X. Nah, dalam fungsi kelanjutannya tuh di sini menggunakan format eksponensial gitu dalam menjaga agar hasil tertata rapi dalam kolom. Lalu mencetak hasil sesuai frekuensi. Sesuai frekuensi adalah jumlah total titik hasil yang tersimpan dalam Y gitu. Jadi N sama dengan Y0 itu mencoba mendapatkan jumlah elemen dalam setiap Y jika Y adalah array satu dimensi gitu, hanya satu variabel, maka N sama dengan 1. Lalu jika si frekuensinya itu adalah 0, maka frekuensinya itu diatur menjadi M agar mencetak hasil pada titik awal dan akhir. Dan yang terakhir ada loop percetakan gitu. Nah, si loop percetakan itu loop for I in range
0,m dan frekuensi mencetak setiap nilai solusi setiap frekuensi langkah gitu. Untuk print line x, i, y, dan n memanggil fungsi print line untuk mencetak nilai x, y, dan y pada indeks i. Lalu setelah loop, loop selesai, print line memastikan nilai terakhir selalu dicetak bahkan jika frekuensi tidak mencakupnya. Untuk kesimpulannya tuh, jadi dalam kode pemrograman ini tuh untuk mencetak solusi persamaan diferensial dalam format tabel, baik pada interval, frekuensi, atau hanya di awal dan akhir jika frekuensi sama dengan 0. Jadi fungsi print head dan print lainnya itu untuk memastikan bahwa hasil dicetak dalam kolom yang dibaca tertata rapi dan mudah dibaca, seperti itu. Nah, selanjutnya kita kembali kepada menjalankan program. Kita running saja kode pemrogramannya. Nah, sini akan muncul data dengan metode Euler-nya. Nah, di sini terdapat grafik gitu untuk perbandingan nilai eksak dan metode Euler-nya. Jadi ini tuh grafik gerak jatuh tanpa gesekan udara. Nah, untuk yang birunya Euler dan yang oranye tuh eksak gitu dalam grafik perbandingannya. Jadi grafik ini tuh menunjukkan perbandingan antara solusi numerik metode Euler dan solusi eksak untuk gerak jatuh bebas tanpa gesekan udara. Jadi sumbu X dan Y-nya tuh sumbu X dan sumbu Y mewakili waktu dalam detik S gitu. Lalu sumbu Y mewakili posisi dalam meter, yaitu jarak yang telah ditempuh objek dalam gerak jatuh bebas. Ini posisi, ini waktu. Lalu kurva dan titik-titiknya itu kan yang biru titik Euler menunjukkan hasil perhitungan posisi menggunakan metode numerik Euler pada interval waktu tertentu. Nah, lalu untuk yang garis oranye tuh menunjukkan solusi gerak eksak untuk gerak jatuh bebas tanpa gesekan udara. Solusi eksaknya tuh untuk posisi Y adalah yang frekuensi tadi, dimana dengan G kali T kuadrat adalah G-nya tuh percepatan si gravitasinya 9,8 yang di input datanya. Jadi untuk interpretasi grafiknya tuh solusi Euler dan solusi eksak hampir tumpang tindih gitu. Ini tuh menunjukkan bahwa metode Euler cukup akurat dalam menghitung posisi objek pada setiap titik waktu dengan langkah yang digunakan gitu, 0,1 second. Jadi grafiknya tuh memperlihatkan kurvanya tuh kuadratik yang sesuai dengan gerak benda dalam gravitasi konstan gitu, tanpa pengaruh gaya lain, gaya gesek ataupun dan sebagainya, gaya percepatan. Pada gerak jatuh bebas ini tuh posisi Y akan bertambah secara kuadratik terhadap waktu gitu, membentuk kurva parabola yang membuka ke atas. Nah, jadi kesesuaian metode Euler-nya tuh karena solusi Euler mendekati solusi eksak, jadi menunjukkan bahwa langkah yang dipilih cukup kecil gitu untuk menghasilkan akurasi yang baik dalam rentang waktu 0 sampai 10 detik. Nah, jadi grafiknya tuh berhasil gitu dalam kesimpulannya tuh menunjukkan bahwa metode Euler dapat digunakan untuk mendekati solusi gerak jatuh bebas dengan baik, khususnya dalam rentang waktu pendek dan langkah yang kecil. Dalam H-nya yang kecil. Seperti itu. Mungkin untuk videonya dicukupkan. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.